Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Kita mengambil waktu sejenak untuk saat teduh, berdoa di dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kita yang telah menyertai kita hingga kita bisa beribadah di perayaan peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus ini. Kematian telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu kita hidup. Oleh karena itu saya menyampaikan selamat Paskah bagi kita semua. Selamat Paskah. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kristus telah bangkit, bersukacitalah, sebab kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan dan naungan maut. Karena itu, marilah kita angkat pujian baginya, sebab perbuatannya besar dan tak terbilang. Padamulah pujian dan kemuliaan ya Allah, hari ini dan sampai selama-lamanya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Kepadanyalah kita berpengharapan. Nyanyikanlah haleluya, sebab Kristus telah bangkit. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 633 ayat 1 tambah ayat 5. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit.
Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Haleluya, Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 93 ayat 1. Hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita pada peringatan kebangkitan Tuhan Yesus ini tertulis dalam Roma 1 ayat 16 hingga ayat 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 93 ayat 3. Tuhan Yesus nolonglah monan, Tuhan Yesus Roh Masua, Las Irohana Mebe, Las Irohana Mebe, Tuhan nolong mahatana, Rapor sea di ibadah dan terbaik.
kembali. Engkau telah mengalahkan kematian, dan kami pun hiduplah. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu, memohon keselamatan daripadamu. Lepaskanlah kami dari penderitaan dan kesusahan kami. Ya Yesus yang telah bangkit, dengarkanlah kami. Kami mengingat penderitaan banyak bangsa di dunia ini. Betapa banyak yang telah meninggal oleh karena pandemi COVID-19 yang mengenai mereka. Ya Yesus yang telah bangkit, dengarkanlah kami. Kami mengingat penderitaan bangsa kami Indonesia yang sampai sekarang masih mengalami penderitaan karena pandemi COVID-19 yang melanda bangsa kami ini. Masih bertambah jumlah yang sakit dan yang meninggal. Ya Yesus yang telah bangkit, dengarkanlah kami. Kami mengingat penderitaan para medis dan masih tetap setia berjuang untuk merawat yang sakit, dan bahkan banyak yang meninggal karena pandemi COVID-19. Ya Yesus yang telah bangkit, dengarkanlah kami. Kami mengingat penderitaan keluarga yang sakit dan yang telah meninggal karena pandemi COVID-19. Ya Yesus yang telah bangkit, dengarkanlah kami. Kami mengingat penderitaan bangsa kami karena pandemi COVID-19, sehingga banyak yang menderita, jatuh miskin, tidak mendapatkan mata pencaharian yang layak, dan berbagai ketakutan yang lain. Ya Yesus yang telah bangkit, dengarkanlah kami. Kami juga mengingat gereja-Mu yang sampai sekarang masih belum bisa beribadah secara bersama-sama merayakan Paskah karena pandemi COVID-19. Kami rindu kepada persekutuan orang-orang percaya yang Engkau kuduskan. Ya Yesus yang telah bangkit, dengarkanlah kami. Ya Tuhan, tolonglah pemimpin kami, tolonglah masyarakat, tolonglah gereja-Mu di Indonesia dan di dunia ini, supaya bersatu, saling membantu, dan saling menyokong untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Satukanlah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit, kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mana
tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 179 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bacaan epistel bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yohanes 11 ayat 25 hingga ayat 27. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 92 ayat 1. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan seperti saudara-saudara kita seiman di dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 96 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Allah yang telah hidup mengalahkan kematian. Pada hari ini kami bersyukur kehadirat Tuhan, di mana Tuhan telah mengingatkan kami pribadi lepas pribadi bahwa dosa dan maut telah dikalahkan. Segala kejahatan-kejahatan dan yang menakutkan hidup kami pun di dunia ini, kami yakin percaya Tuhan telah membawa lewat salib kematian-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Kuasa kebangkitan Tuhan telah tunjukkan di tengah-tengah hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami ikut bangkit bersama Tuhan. Kami telah ditebus dengan harga yang mahal. Ingatkan kami Tuhan atas pekerjaan-pekerjaan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Pada hari ini, minggu yang penuh dengan sukacita, di mana Yesus Kristus telah bangkit dari yang mati, memberikan satu pengharapan yang indah, memberikan satu kekuatan di tengah-tengah kehidupan kami, secara khusus di tengah-tengah setiap rumah tangga warga jemaat-Mu ini. Sekalipun kami masih mendengar dengan adanya informasi yang menakutkan di tengah-tengah dunia ini pertanda bahwa Tuhan mengingatkan kami agar kami selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan yang telah menebus kami dengan harga yang mahal. Tuhan yang memilih kami dan mengutus kami untuk pergi dan berbuah. Sekalipun ada goncangan-goncangan dunia ini membuahkan ketakutan. Pada minggu kebangkitan ini, kami memohon kehadirat-Mu ya Allah Bapa. Kiranya bersegeralah Tuhan mengakhiri informasi yang menakutkan di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah orang-orang percaya, secara khusus di tengah-tengah keluarga. Melalui kuasa kebangkitan, kuatkan Tuhan pemimpin-pemimpin negara kami. Kuatkan Tuhan pemimpin-pemimpin gereja kami yang senantiasa terus mewartakan Injil Kerajaan Sorga untuk mengurangi ketakutan, bahkan melenyapkan segala kuasa-kuasa kegelapan di dunia ini. Bapa yang Maha Baik, bila Tuhan telah mengingatkan kami pada hari kebangkitan ini, seluruh jemaat-Mu, tolong Tuhan ajar dan ingatkan mereka melalui Roh Kudus-Mu atas segala sesuatu pekerjaan dan harapan mereka juga. Secara khusus pelayan-pelayan gereja
di setiap gereja Tuhan yang ada di dunia ini. Kiranya mereka juga berdoa di dalam iman kepercayaan. Kiranya mereka juga berdoa dalam Roh Kudus agar kuasa berada di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah keluarga, dan juga di tengah-tengah gerejamu. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan keluarga-keluarga yang kehilangan oleh karena kematian dengan adanya wabah corona di tengah-tengah dunia ini. Hibur keluarga yang ditinggalkan. Arahkan hati pikiran mereka merasakan kuasa kebangkitan Kristus agar mereka dapat juga bersuka cita. Para pemimpin para medis kami di dunia ini, ingatkan mereka Tuhan untuk memulai pekerjaan mereka, di mana Tuhan memberikan baju-baju pertahanan. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kebijakan, sehingga dapat menjalankan untuk mengurangi segala virus-virus yang berhadapan dengan mereka. Bapa di dalam sorga, masih banyak jemaat-Mu yang berada dalam kegelisahan, ketakutan, kemiskinan, bahkan berada di rumah sakit dan juga di tengah-tengah keluarga. Melalui kuasa kebangkitan pada hari ini, mereka juga dapat tenaga yang baru. Terima kasih Tuhan, bahwa Tuhan telah membawa kami melewati salib Golgota, melewati segala kejahatan, segala dosa. Kami mau berjalan bersama Tuhan di setiap week di tengah-tengah gerejamu ini, di setiap perhalado, di setiap kegiatan-kegiatan warga jemaat-Mu. Berkati mereka Tuhan. Berikan kebijakan kepada setiap orang tua untuk senantiasa mengingatkan seisi keluarga. Mereka berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Masih banyak yang perlu kami sampaikan ke hadirat Tuhan. Tapi oleh karena keterbatasan pikiran kami, jangan biarkan terbatas iman kepercayaan kami. Ampuni segala dosa, kelemahan, kelalaian kami. Ampuni segala dosa pemimpin bangsa negara kami. Ampuni segala dosa para hamba-hamba-Mu. Kiranya kami berpegang teguh dalam Injil keselamatan. Hidup kami dikuatkan hari ini sampai selama-lamanya. Kami merasakan Tuhan masih memakai kehidupan kami di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarga. Kiranya nama-Mu dapat dimuliakan. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah bangkit mengalahkan dosa dan maut. Terpuji nama-Mu Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 94 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Paskah bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Di pesta Paskah kita pada saat ini, firman Tuhan akan menyapa kita, memberikan pengharapan dan sukacita bagi kita saat ini. Mari kita bersama-sama mendengarkan dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita semua. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, juga kepada adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah kita pada hari ini, pada peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atau pesta Paskah yang kita rayakan hari ini, merupakan hari yang besar bagi kita. Hari yang memberikan sukacita bagi kita. Kalau biasanya di tahun-tahun sebelumnya, pesta Paskah ini kita rayakan besar di gereja kita. Karena sekaligus ini merupakan pesta parheheon paropuan biasanya di gereja kita, dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai perlombaan, dengan segala kegiatan sukacita, memeriahkan pesta Paskah. Sebagian ibu-ibu masak telur Paskah di rumah masing-masing dan membawanya ke gereja untuk dimakan bersama atau dibagi-bagikan kepada jemaat. Anak-anak sekolah minggu juga bersukacita karena di Paskah biasanya akan ada lomba yang dilakukan oleh guru sekolah minggu, lomba menggambar, lomba mewarnai, atau juga menghias telur Paskah dan kegiatan-kegiatan lain. Dan yang pasti kita semua sangat-sangat merindukan masa-masa itu. Tapi karena kondisi saat ini, karena akibat wabah corona ini membuat kita harus beribadah di rumah kita masing-masing, meskipun kita tidak berkumpul bersama di gereja, meskipun kita tidak melakukan kegiatan
yang seperti biasa kita lakukan, kiranya perayaan Paskah ini, tahun ini, tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi pengharapan dan sukacita kita, karena esensinya Paskah itu harus memberikan sebuah dampak yang besar dalam kehidupan kita, yaitu untuk mengubahkan rasa takut kita menjadi sebuah keberanian yang tidak mudah surut apapun yang kita hadapi. Perayaan Paskah akan mengubahkan rasa gelisah kita akan menjadi ketentraman dan damai abadi yang kita rasakan karena kemenangan Kristus. Dan Paskah yang kita rayakan akan mengubahkan keraguan kita menjadi sebuah kepastian akan kebaikan Tuhan yang terus diisi dalam hidup kita dalam waktu kekekalan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paskah merupakan pesta kehidupan bagi kita. Dan itu kenapa di semua negara, di semua gereja, salah satu lambang dari Paskah adalah sebutir telur, yang merupakan sebuah simbol kehidupan bagi kita. Karena telur itu akan menunjukkan kepada kita ada kuasa dari dalam yang akan bisa menghancurkan cangkang telur itu, menghancurkan kegelapan itu menjadi sebuah kehidupan yang baru. Nah, itu yang kita maknai dari simbol telur yang dijadikan sebagai simbol Paskah. Ada kegiatan mencari telur, ada kegiatan menghias telur, dan lain sebagainya. Dan di situ kita melihat bahwa kehidupanlah yang lebih berkuasa daripada kematian. Bukan seperti sebelumnya, seakan-akan kematian yang menguasai kehidupan. Ini pun harus di dalam kehidupan kita untuk mengimani bahwa kehidupan, kemenangan, kebangkitan menjadi lebih besar kuasanya daripada kematian yang ditakuti oleh semua orang. Karena apabila Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kekristenan kita. Kalau kita hanya mengimani dan percaya bahwa Kristus mati untuk kita, itu tidak sempurna tanpa kebangkitan Kristus yang memberikan kemenangan, membuktikan bagi kita bahwa Kristus telah mengalahkan maut dan kematian. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paskah kebangkitan Kristus dari kubur akan menjadikan sebuah bukti bagi dunia bahwa kebangkitan itu merupakan puncak dari kegagalan, penderitaan, dan kesengsaraan manusia, yaitu maut telah dipatahkan, dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Dan kebangkitan Kristus menjadikan bahwa momen itu adalah puncak dari ketakutan, kegelisahan, kesesakan akan berakhir selama-lamanya. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya kehidupan yang baru dalam kebangkitan Kristus telah dinyatakan bagi kita. Segala kegelapan, keangkuhan, bahkan kematian yang ditakuti oleh manusia pun telah berakhir sirna untuk selama-lamanya. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut,
di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saat ini kita bergumul dan merasakan penderitaan yang sangat dalam, khususnya ketika kita menghadapi penderitaan karena wabah virus corona yang masih berlangsung sampai saat ini. Di momen Paskah inilah kita akan dibangkitkan, karena kebangkitan Kristus harus kita imani sebagai kebangkitan hidup kita. Melawan segala penderitaan, melawan segala ketakutan, bahkan bencana yang menghampiri hidup kita. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus bekerja untuk terus mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Kebaikan bagi seluruh umat manusia dan dunia ini. Kebaikan untuk semua ciptaannya. Dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, nats yang kita baca tadi, diceritakan bahwa Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi untuk menengok kubur Yesus. Ada sebuah peristiwa yang terjadi pada saat itu, yaitu gempa bumi. Gempa bumi yang hebat karena malaikat Tuhan datang ke batu itu dan menggulingkan batu tutup dari kuburan Tuhan Yesus. Sebelumnya Maria dan perempuan yang lain itu tidak memiliki sebuah niat atau tidak ada dalam pikiran mereka untuk membuka batu itu. Mereka mungkin hanya mau datang, dan dikisahkan bahwa mereka hanya mau melihat untuk menaburkan rempah-rempah. Tetapi disinilah kedahsyatan Tuhan. Apa yang tidak mereka pikirkan terjadi karena kuasa Tuhan yang besar. Bahkan mereka bertanya ketika mereka sampai di kubur Yesus, siapa yang menggulingkan batu itu? Kami masih berduka, kami masih lelah, kami masih ketakutan, kami masih lemah. Dan dipastikan mereka tidak ada niat untuk membuka kubur itu, karena pun mereka tidak akan sanggup untuk melakukannya. Saat ini kita dan umat manusia di belahan bumi ini sedang menghadapi kegelisahan dan kebingungan yang luar biasa karena wabah virus corona. Dan sampai sekarang dalam berita yang kita dapatkan, belum ada satupun negara atau satu orang ahli pun yang sudah menemukan vaksin untuk mengobati virus corona ini. Kita memang selalu dihampiri rasa gelisah, bingung. Namun dalam kegelisahan dan kebingungan kita, yakinlah akan firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini. Ketika Tuhan melalui malaikatnya menggulingkan batu yang besar itu, demikian kita mengimani kuasa Tuhan akan menggulingkan virus corona dari muka bumi ini, sehingga mata rohani kita akan melihat betapa besarnya kuasa Tuhan, betapa besarnya kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, meskipun kita sangat melihat penderitaan akibat virus corona ini memberikan beban yang luar biasa bagi kita. Tapi percayalah, kuasa Tuhan pasti akan menggulingkan virus corona.
Melalui firman ini kita juga harus tetap mengimani bahwa di dalam Tuhan kita tidak akan pernah ragu, karena kuasa Tuhan akan sanggup untuk mengubahkan dan menyelamatkan hidup kita. Setelah Maria dan perempuan lain itu melihat batu itu sudah terbuka, kubur Yesus telah terbuka, selanjutnya malaikat itu berkata di ayat 5 dan ayat 6, dikatakan, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit." Ada dua kalimat yang luar biasa, penuh kuasa, yaitu kalimat "janganlah kamu takut" dan "ia telah bangkit". Seruan ini harus menambahkan iman kita di tengah-tengah rasa takut yang kita alami saat ini karena wabah virus corona. Tuhan bersabda, "Janganlah kamu takut." Ketakutan kita tidak lebih besar daripada kuasa Tuhan. Kita juga bisa melihat bahwa ucapan "janganlah kamu takut" itu juga diserukan ketika kisah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Karena waktu itu malaikat datang menghampiri Yusuf dan berkata, "Janganlah engkau takut." Malaikat Tuhan juga datang kepada para gembala dan mengatakan, "Jangan kamu takut." Dan dalam kisah kebangkitan Tuhan Yesus ini, Tuhan datang melalui malaikat dan berseru, "Janganlah kamu takut." Dan ini yang akan kita imani saat ini. Ketika kita masih terbeban dan bergumul karena penderitaan akibat wabah corona ini, Tuhan pun saat ini berseru kepada kita, "Janganlah kamu takut." Karena Tuhan telah menunjukkan kemenangan. Karena Tuhan telah mengalahkan maut dan kematian, memberikan satu kehidupan yang baru bagi kita, yang hidup dalam kemenangan. Karena kita semua telah memperoleh penebusan di dalam pengorbanan dan telah dimenangkan di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus itu telah mengalahkan segala dosa kita. Telah mengalahkan maut, dosa tidak akan berkuasa lagi, dan maut pun telah dipatahkannya. Maka saudara-saudara yang terkasih, janganlah kita takut, sebab Kristus telah bangkit. Apa artinya ini bagi kita? Selama kita percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh kuasa kebangkitannya dan kita akan selamat. Sebab satu-satunya kuasa yang bisa mengangkat ketakutan kita adalah kuasa Kristus yang telah bangkit itu. Dan dalam masa-masa kita menghadapi wabah virus corona ini, janganlah kita takut, karena kebangkitan Kristus telah memenangkan kita dari segala kuasa apapun yang ada di dunia ini. Tinggallah di dalam Kristus dan percayalah, maka kita akan diselamatkan. Seruan yang terakhir dari firman Tuhan ini adalah seruan ketika itu para malaikat dan Tuhan Yesus juga menyuruh para murid untuk pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaramu di Galilea. Seruan yang sama juga bagi kita saat ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, bahwa kita semua harus mau
untuk memberi diri kita, hidup kita, untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus. Kita harus memproklamasikan ini kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, kepada keluarga, atau siapapun, bahwa Kristus yang bangkit telah mengubahkan dunia ini menjadi dunia yang dipenuhi dengan rahmat, kuasa, dan kasih Tuhan yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bersukacitalah. Marilah kita bangkit. Semua ini akan berlalu indah pada waktunya. Apapun kegelisahan kita saat ini, atau mungkin ada dari keluarga kita atau dari kerabat kita yang menderita dan merasakan hidupnya terpuruk karena wabah virus corona ini. Mari kita saling membangun, mari kita membangkitkan semangat mereka dengan segala upaya yang bisa kita perbuat, dengan menyapa, dengan mendoakan, dengan terus memberikan dukungan dan motivasi bagi mereka, supaya mereka, kita, dan semua orang di dunia ini bisa melihat kuasa Tuhan lebih besar dan akan memenangkan kita dari segala penderitaan dan pergumulan hidup kita. Selamat Paskah bagi kita semua. Bersukacitalah dan bergembiralah karena Kristus telah menyelamatkan dan memenangkan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang terkasih dalam Kristus Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan dalam perayaan Paskah kami saat ini. Firman-Mu tetap memberikan pengharapan besar bagi kami dan meneguhkan iman percaya kami bahwa Kristus yang telah bangkit memenangkan kami dari maut, dari dosa, dan kematian yang kekal. Bapa di sorga, semua orang di muka bumi ini, termasuk kami secara pribadi, merasakan dampak penderitaan akibat virus corona saat ini. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu meneguhkan hati kami masing-masing, supaya melalui perayaan Paskah ini, hidup kami dibangkitkan dan kami dimenangkan dari segala ketakutan, kegelisahan, dan kelak kami akan melihat kemenangan yang Tuhan akan nyatakan dalam wabah ini, dan semua akan berakhir dengan kuasa Tuhan. Peliharalah hidup kami Tuhan, cukupkanlah segala kebutuhan kami setiap hari, dan hiburkanlah kami supaya kami tetap teguh beriman di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dan menjadi juru selamat dalam hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 91 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Oh
Maut telah dikalahkan Tuhan Yesus. Segala penderitaan dan kesusahan kita telah dikalahkan. Jangan lagi kita mencari Yesus yang disalibkan itu, tetapi segeralah pergi memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus ke seluruh dunia. Sebagaimana dikatakan malaikat itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Bergegaslah, beritakanlah Kristus telah bangkit, dan percayalah Kristus akan mendahului kita." Haleluya, Kristus telah bangkit. Marilah kita bergegas memberitakannya. Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Benar, kita tidak boleh takut, sebab kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, Kristuslah menjadi andalan kita di dalam hidup kita, supaya Dia bersama kita dan yang menyertai kita. Tuhan Yesus Rabbuna, sanggup hidup biar ulang dari parkuku meludahi dosa-dosaku dan sadoi. Kabari Tuhan ulang naik, dia Tuhan kudus soli, kemana pergi terlebihkan, sesat Yesus dipujikan. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semua
marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa, dan maut telah ditaklukkan dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Paskah bagi kita semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.
Salam sehati.